ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Lagu surga itu Alhamdulillah, para jamaah, sama-sama kita muliakan para alim, para ustaz, ketua DKM, para jajaran pengurusnya, ketua panitia, kita semua yang hadir, bapak, ibu, hadirin hadirat yang semoga semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kumpul kita yang seperti ini kumpul yang menjadikan asbab kita dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumpul yang menjadikan asbab sebagaimana masuk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahbabta, orang yang senang dikumpulkan dengan orang yang disenangi. Orang yang cinta dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Maka modal kita duduk yang seperti ini, senang terhadap acara yang ada, semoga masuk kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Hadir kita di tempat yang seperti ini, dipilih kita oleh Allah menuju masjidnya, bangga dengan nabinya. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara deretan nikmat yang sangat besar itu adalah lahirnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah firmankan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh satu kenikmatan yang sangat besar dianugerahi kita oleh Allah, hadirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya Nabi merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat luar biasa. Hadirnya seorang yang ribuan tahun sebelum hadirnya dimunajatkan oleh Abdul Anbiya, itu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah seorang nabi yang ada di tengah-tengah mereka, ya Allah. Ribuan tahun munajat Abdul Anbiya Ibrahim alaihi salatu wassalam, seorang yang melahirkan 19 orang cucunya menjadi nabi Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya nabi yang hadir di dekat kota Mekah, dekat dengan Ka'bah, nabi itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang sangat spesial. Nabi yang belum datang jauh kemudian ratusan tahun dikabarkan oleh nabi yang lain. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dikabarkan oleh nabi yang sebelumnya, Isa alaihi salatu wasallam, pulang dari Israel, aku ini rasulnya Allah, diutus pada kalian untuk membenarkan daripada Taurat yang ada, dan aku kabari kalian ada satu makhluk yang sangat besar, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi, yaitu datang yang sesudahku, ismuhu Ahmad. Nabi itu namanya dikasih nama Ahmad oleh Allah, dikasih nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Nabi yang sangat spesial. Belum ada orang yang namanya Ahmad sebelum Ahmad Ibrahim. Tidak ada orang yang namanya Ahmad sebelum Rasul
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian diutus oleh Allah Taala. Kenapa disebut Ahmad? Orang yang sangat tinggi spiritualitasnya. Kalau Anda kemudian ingin tahu siapa orang yang pandai munajat kepada Sang Penciptanya, orang itu namanya Ahmad. Kalau Anda ingin tahu siapa orang yang kemudian panjang sujudnya di hadapan Tuhannya, orang itu namanya Ahmad. Kalau Anda ingin tahu siapa orang yang kemudian menangis mencucurkan air mata, yang pandai bersyukur, yang kuat sabarnya terhadap Tuhannya, orang itu namanya Ahmad. Banyak kebaikan vertikal, makanya namanya Ahmad. Orang itu dikasih nama Muhammad Sallallahu Alaihi. Orang yang banyak urusan horizontalnya terbanyak. Kalau Anda ingin tahu siapa orang yang banyak senyumnya, orang itu namanya Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau Anda ingin tahu siapa orang yang terbaik ngatur negaranya, ngatur rumah tangganya, ngatur umatnya, orang itu namanya Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau Anda ingin tahu siapa orang yang kuat sedekahnya, yang enak tutur katanya, yang panjang urusan kebaikannya dalam masyarakatnya, yang bangsanya sejak kemudian dia ketemu menyebutnya Al-Amin, orang yang lahir sampai wafat gak pernah bohong, orang itu namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, orang yang tua. Makanya sering kita utarakan apa yang menjadikan penyebab hari ini kemudian orang keluar dari aturan yang taat, anggota dewan yang dikerudung, ya, rakyat yang jarang sampai kancut tuan rumahnya digondol kan gitu kan. Apa yang menjadi masalah? Masalahnya cuma satu, hilang suri tahu nada titik. Apa yang menjadikan banyaknya para wakil rakyat berkhianat? Hilang suri tauladan. Apa yang menjadikan sebab rakyat anarkis seperti gak punya aturan? Hilangnya suri tauladan. Apa yang menjadikan penyebab para suami mengkhianati istrinya, zina di mana-mana, koruptor di mana-mana? Masalahnya cuma satu, hilang suri tauladan. Makanya hadirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke tengah umat itu menjadi kabar gembira. Orang yang namanya Ahmad, orang yang namanya Muhammad, orang terbaik hubungan vertikal langitnya, orang yang terbaik hubungan horizontal. Saking hebatnya jemaahnya, saking hebatnya Nabi ini jemaahnya. Itu mulianya nggak cuma mulianya Nabi, umatnya jadi mulia asbab Nabi Sallallahu. Makanya sampai ada satu tulisan Profesor Dr. Sayyid Muhammad Al-Maliki, yaitu Syarh Ummatil Muhammadiyah, yaitu kemuliaan menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking mulianya Nabi, Allah muliain ini umat. Maka terangkan tentang di beberapa ini, di antara karomah yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, antara lain dia diberikan oleh Allah karamah, minta kekeramatan, lemahnya menjadi keramat. Khalaqahum, dijadikan oleh Allah Taala yaitu lemah dha'ifah. Allah bikin umat Nabi itu lemah, badannya tinggi, badannya ringkih. Nunggu sedikit aja udah ngantuk. Insyaallah. Saya kira tadi itu ada apa? Marah habis. Kalau marah lagi lagi. Marah habis. Ini jamaah rahimahullah. Jadi kemudian disebutkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dijadikan oleh Allah Ta'ala umat itu badannya mulia. Kenapa kemudian umat dijadikan Allah Ta'ala?
supaya dikatakan oleh pengarang kitab tersebut agar umat itu tidak menjadi orang sombong. Coba kalau umat itu badannya kuat-kuat, sekali gebrak pakai anggota dewan, ambruk. Umat itu lemah-lemah. Gak cuma lemah, dikatakan lagi jemaah qala qaum siran bi anfusihim. Allah bikin umat Nabi itu kecil, rempeng, mau ya, sampai 2 meter tingginya, badannya kurus, ya, dikasih pisang aja sejak tadi, gak dicolek-colek, air cuma 1 cumput aja gak habis-habis sejak tadi. Hatta takuna lakum ta'am wa syarab wa siyab aqalla. Sampai dikatakan jangan kamu lihat, agar sampai kemudian model makanannya, model minumannya, pakaiannya sedikit. Dibikin oleh Allah, badannya kurus-kurus, kecil, gak gede-gede, supaya biaya hidupnya itu murah. Kasih 1 piring nasi duduk saja sudah kan, gak perlu korupsi, memberikan sepeda korupsi, buat kota haji, buat komputer, gak perlu kok makan cuma sendiri. Masya Allah, kasih kota aja udah seneng. Gak ada sebelumnya kan ini kan. Masya Allah, kasih kota aja masih tutup, jangan dicolek. Minumannya tersebut selesai. Kita kalau zamannya Nabi itu 15 meter itu, salah sudah dirahak 30 dirok, ya 15 meter. Di mana makannya, minumnya butuh banyak, makanannya butuh banyak, pakaiannya butuh banyak. Umat yang dibikin oleh Allah badannya kecil-kecil, keren-keren, 2 meter ke bawah, lebar perutnya mentok 110. Kalau makanannya 1 hari cuma 3 kali. Ya orang harapan baru makan cuma 2 kali. Jangan banyak-banyak. Gemuk takut ya. Makannya cuma 2 kali. Kalau makan cuma 2 kali, sepiring saja sudah cukup. Gak perlu korupsi. Bi'ilal halalika an haramik wa bi'ta'atika an maksiyatik wa bi'fadlika amman siwa. Cukuplah yang halal tanpa yang haram. Umat itu cukup. Makanannya murah, minuman murah, pakaiannya sedikit, gak perlu maksiat, cukup sampai mati selesai. Makanya kan umat Nabi itu ya Allah, kalau yang ikutin aturan itu rezeki gak bakal habis. Allah itu akan turunkan rezeki. Allah akan bikin rezeki umat Nabi itu jamaah yang cukup sampai matinya. Yang gak cukup apa? Bukan biaya hidup, tapi gaya hidup. Qala qaum sighar. Allah bikin umat Nabi itu kecil-kecil. Hatta takuna nukatu ta'am wa syarab wa siyab aqalla. Supaya biaya hidupnya murah, tenang, hanya dengan beras sekilo sampai kadang seminggu. Kayak hidup aja yang aneh. Ja'alahum, kata Allah dikatakan ja'alahum rawun qasira. Allah bikin umat ini umurnya pendek. Kenapa bikin pendek-pendek? Supaya agar dosanya itu, kalau umurnya panjang, ngomong sesuatu makanya umurnya pendek-pendek. Karena Nabi Ahmadu ummati baina sittin wa sab'in.
wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku itu cuma 60 sampai 70. Rata-rata umur 60 70. Umur 40 itu sampai dibilang oleh Allah waspada, yaitu surah Al-Ahqaf ayat 15, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana. Ketika orang itu usia 40, ada apa dengan usia 40 itu? Usia satu peringatan yang keras, usia seorang menapaki jalannya akhiratnya Allah Ta'ala, usia orang sudah mulai mikir akhirat. Ya Allah, usia 40 itu. Makanya dipikir Ta'ala umurnya umat ini pendek-pendek. Itu bukan kemudian kelemahan kekurangannya. Kurangnya itu justru menjadi kekuatan. Allah bikin umat umur yang pendek supaya dosanya enggak 40. Dalam kita kata kira 40 itu sudah ditengok malaikat sehari 70 kali. Sehari tengok lagi apa yang nyender-nyender, apa yang enggak nyender, apa yang sudah habis satu pisang, apa yang belum kena pisang. Umur 70 kali kita itu harus alhamdulillah sudah di luar 40. Jadi gak bakal ditengok, gak ada dalil ditengok setelah 40. Ya santri ya Ustaz Ujian Jeffrey 4, Habib Mundir Al-Musawwa 4, Syekh Ali Jadir 4, Ustaz Arifin Ilham 4, panjang 49, kami masukkan 4, Ustaz 4, 40. Masya Allah. Pengarang hadis yang sering kita baca, yang Shorul Ila Syarah Muslim Imam Nawawi 4, pendek-pendek. Dibikin oleh Allah umat ini pendek biar dosanya itu gak banyak. Kemudian dinilai setiap amalan punya nilai besar. Ada momen-momen yang nilai umat itu bisa sampai ratusan tahun. Sampai ratusan tahun jamaah yang itu. Contoh saja, seperti dalam satu hadis Ibnu Majah, insyaallah, siapa orang yang menjaga adab Jumat 5 adab Jumat. Apa 5 adab Jumat itu? Kata Nabi, siapa orang yang wudunya di rumah, mandi wudu di rumah. Yang kedua, pagi-pagi menuju masjid. Pagi-pagi menuju masjid artinya sholat pertama dulu. Yang kedua, hadisnya ngomong masyian walau yarqub, jalan kaki nggak pakai motor, jalan dari rumah jalan kaki. Pertama mandi di rumah, jangan cakep, pakai wangi-wangian. Yang kedua pagi-pagi di awal waktu. Yang ketiga jalan kaki. Yang keempat wajahnya 5 dekat imam. Jangan datang yang dua minggu haji tapi tetap di pojoknya. Karena ada orang tuh datangnya dulu tapi tetap duduknya di pojok. Ada kayak gitu. Ya, banyak. Mana orang ini? Wajahnya imam, dekat imam. Yang dekat imam, yang ngatur dia. Kemudian ia sholat bersama imam. Ada yang kentut. Gak kemudian imamnya pas sholat lalu jamaahnya ambil wudhu, ketika balik lagi imam sudah 1 rakaat atau habis 2 rakaat. Enggak. Pagi-pagi mandi di rumah, ya, jalan ke masjid awal waktu, jalan kaki tanpa kendaraan. Yang keempat wajah imam, yaitu dekat dengan imam, wasama'a, dengerin. Kemudian dekat tapi mohon juga enggak, dekat tapi dengerin. Yang kelima, sholat bersama imam, enggak keluar dia.
Maka likulli khatwah, setiap langkahnya pergi dan pulang itu, setiap perginya pulangnya, kalau dari rumah jaraknya 100 meter, tapi dia itu 200. Kalau dari rumah ke masjid itu mau 200 meter, 100 langkah, berarti dihitung 100, berarti dihitung 200, pergi pulang. Setiap langkah kata Nabi dikasih pahala oleh Allah, sholat malam setahun dan puasa sunnah setahun. Hadis sahih. Ya, coba kalau dari rumah Pak, dari rumah ke masjid ada 100 langkah. Siapa orang yang kurang modelnya tadi? Jalan kaki, nggak pakai kendaraan, dengan imam, dekat dengan imam, dia dengerin, nggak tidur sampai selesai sholat, kemudian dia pulang. Berarti dihitung oleh Allah Ta'ala 200 tahun tahajud, 200 tahun puasa sunnah. Itu baru jalan. Ini kehebatannya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking hebatnya umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, asbab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibikin oleh Allah ya. Maka dibikin oleh Allah Ta'ala fuqara, dibikin oleh Allah miskin. Miskin umat Nabi itu miskin. Supaya apa? Supaya hisabnya itu ringan. Makanya orang-orang kaya yang suka kaya itu alamatnya suka miskin. Makanya di suka miskin itu penghuninya orang-orang suka kaya. Alamatnya tinggal di suka miskin. Umat Nabi ini mulianya umat Nabi asbab Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena hebatnya ini Allah firmankan dalam surah Yunus itu, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Fabidzalika falyafrahu, maka untuk itulah kata Allah, maka bahagialah kalian. Jadi kita malam ini dalam rangka bahagia paling hati terus senang dia ada Nabi yang lahir, Nabi yang mulia, dunia akhirat. Gak cuma Nabinya yang mulia, tapi umatnya jadi mulia, asbab mulianya Nabi yang kita mau ini, Nabi yang diterangkan oleh Allah di akhir surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Nabi yang kita peringati melalui Nabi yang kemudian didatangkan oleh Allah ke umat dengan 5 kenikmatan yang besar. Apa 5 kenikmatan menjadi umat Nabi, asbab Nabi? Apa kemudian kenikmatannya daripada diturunkannya Nabi? Pertama, jamaah mulia, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh datang pada kalian seorang nabi dari diri kalian sendiri. Nabi yang didatangkan itu pertama, jamaah yang mulia, menjadi suri tauladan. Nabi yang diutus dari diri kalian tahu kata Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang dijuluki dengan Al-Qayyah. Ja'far bin Abi Thalib dijuluki Al-Qayyah. Ia patus dari kedua tangannya mempertahankan agama di dalam Mekah. Ya, kita bisa kemudian lihat di Jordan sekarang apa. Maka jamaah rahimahullah, apa kata Ja'far bin Abi Thalib ketika kemudian diutus oleh Nabi? Dia dapat raja-raja syirik. Nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kami, diutusnya seorang Nabi yang kami tahu bagaimana nasab mulia, yang kami ngerti bagaimana sifat-sifat hebatnya, yang
dari mana beliau itu keluar, kami ngerti. Artinya apa jemaah? Nabi itu diutus dari kalangan mereka. Sehingga umat itu tahu jujurnya Nabi, tahu hebatnya Nabi, tahu akhlaknya Nabi, sehingga pantas untuk menjadi suri. Makanya kata para ulama, kenapa itu maulid? Kalau orang itu kalau wafat biasanya haul. Ya. Kalau diperingati dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Haul. Haul itu memperingati atau kemudian mengenang wafatnya orang. Kenapa kok wafatnya? Iya, sebab orang itu endingnya yang cakep. Ya. Jadi dia dibaca mushaf ini, mungkin dulunya ya gaduh juga, nyolong jambu juga, ngomelin apa emaknya juga, gitu kan? Nakal juga, cakepnya saat-saat setelah tua menjadi orang yang tidak mati. Makanya peringatannya itu mati. Dan orang Nabi enggak. Nabi itu maulidnya, kenapa kok maulidnya sejak lahirnya sampai wafatnya orang yang maksum tidak pernah kemudian melakukan kemaksiatan dijaga oleh Allah akhlaknya. Jangankan kemudian maksiat, ketika Nabi diajak teman sebayanya untuk main, dibikin tidur Nabi oleh Allah. Nabi dibikin tidur oleh Allah sehingga gak sempat main-main dengan teman. Makanya dikatakan oleh Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Itulah laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nabi yang sempurna. Sempurnanya ini gak cuma sempurna rohaninya sampai fisiknya sempurna. Dulu jamaah mulia, ada seorang penyair hebat yang diterangkan, yaitu bernama Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Hasan bin Sabit itu kalau zaman sekarang disebut artis go inter dari Najran, Yasrib, suku Najran, Yasrib, Madinah, sampai kemudian diangkat menjadi seorang penyair Raja Ghassan, penguasa Kristen Syria zaman itu. Saking hebatnya Hasan bin Sabit, terkenal ketajaman lidahnya. Dia mampu perang dengan lidahnya, mampu bikin orang ketawa menjadi menangis, orang menangis dengan ketawa. Itu Hasan bin Sabit. Kalau kemudian dia bersyair, semua pedagang berhenti, semua orang kerja pun kemudian berhenti hanya untuk dengerin syairnya Hasan bin Sabit. Makanya disebut artis go inter. Ketika kemudian Mekah itu diguncang dengan dakwanya Nabi, diguncang dengan dakwanya Nabi SAW, maka orang Mekah kafir Quraisy itu mendatangkan daripada Hasan bin Sabit untuk bikin syair propaganda mematahkan dakwanya Nabi. Dan diundanglah Hasan bin Sabit dari Najran Yasrib 450 km datang ke kota Makkah nyari duit untuk bikin syair jelek-jelekin datang. Ketika datang jamaah rahimahumullah, maka kata orang pemimpin Quraisy, Hasan bin Sabit, kami siapkan dana yang sangat besar, kami gelontorkan dana kepingan emas. Yang penting satu, kamu bikin syair yang kemudian orang gak mau lagi dengan orang namanya Muhammad SAW. Apa kata Hasan bin Sabit? Gimana aku ini kemudian mengungkapkan sebuah syair jelekin orang kalau mana aku nggak pernah lihat mana orangnya? Mana orangnya? Ya sudah, kamu tunggu di sini. Kata orang kafir, ini orang biasanya tahu kalau ada bagian. Jadi dari arah jauh, maka kebetulan itu orang namanya Muhammad SAW. Engkau kemudian karang syair untuk menjelek. Ketika mata Hasan bin Sabit yang Nabi SAW, apa berkata? Lamma ra'aitu anwarahu sata'at wawattu min khifati
yadi ala basari, maka tatkala aku melihat cahaya yang terang. Masih kafir. Hasan bin Sabit saat itu masih kafir. Dia mau dikasih duit biaya besar untuk jadi nabi. Tatkala mata memandang wajah Nabi, syair pertama yang dimunculkan, lamma ra'aitu anwarahu sab'an, maka tatkala aku melihat cahaya yang terang itu muncul, waktu min khifati yadi ala kafi ala basari, maka aku letakkan telapak tanganku pada mataku karena khawatir sinar terangnya merusak mataku. Khaufan ala basari min husni suratihi, falastu anduruhu illa ala qadari. Aku khawatir sinar itu, aku khawatir memandang sinar itu bi husni suratihi, karena gantengnya cahaya yang ada pada wajah. Padahal aku falastu anduruhu illa ala qadari, padahal aku melihatnya dari cara yang Hasan bin Sabit saat itu masih kafir, ngomong kepada Nabi di hadapan dari orang kafir, aku gak bisa, aku lihat cahaya itu, engkau datangkan aku bukan ke manusia, tapi orang itu bukan manusia. Sampai kemudian kata Hasan bin Sabit, nemuin Nabi lagi tawaf, yang masuk Islam. Ketika masuk Islam, Allah katakan, wa ahsan minka lam tara qattu aini wa ajmal minka lam talidin nisa'u. Belum pernah mata memandang orang setampan dirimu ya Rasulullah, seolah tidak ada seorang wanita yang mampu melahirkan dirimu. Apa dikatakan Hasan bin Sabit? Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau tercipta tanpa cacat ya Rasulullah, ka'annaka khuliqta kama tasya'u, seolah-olah engkau tercipta ya Rasul seperti pesanan ya Rasulullah. Rambutmu pesanan, hidungmu pesanan, pipimu pesanan, lidahmu pesanan. Tidak pernah kami lihat mata sejak lahir sampai detik hari ini orang yang mampu terindah, lebih indah daripada dirinya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah
Betapa orang yang namanya Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, dia mengatakan ya manusia tidak ada orang setempat di dirimu ya Rasulullah, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, gak ada cacatnya. Insyaallah seperti Nabi itu tercipta seperti orang punya ikal kayak begini, hitam begini, dahinya modelnya begini, lebarnya seperti ini. Oh, hidungnya dia alifiyun kayak alif, nggak ada bengkok-bengkoknya, nggak pendelep kan itu kan. Oh, bibir mimiyul fami kayak mim, lebar yang enggak, kecil yang enggak, ronos yang enggak, cakepnya luar biasa. Kita ngomongin fisik. Muhammadun kasyarul akal kasyari wal huwakal yakuti bainal hajari. Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia. Beliau batu yakut, kita batu kali. Bermata 1 gram dapat batu kali berapa? Itu jamaah. Nabi yang kita bangga peringati, Nabi sempurna, dohirun babati, dohirnya itu sempurna. Belum lagi itu Hasan bin Sabit, belum lihat akhlaknya Nabi, belum lihat cara makannya Nabi, belum lihat jalannya Nabi, belum lihat cara ngomongnya Nabi, baru melihat wajah. Makanya wajah ya, kemudian anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun warani anta mislahu suduri. Anta syamsun anta badrun, engkau laksana matahari, laksana rembulan ya Rasul. Anta nur fawqa nur, cahaya di atas cahaya sesama makhluk. Itu bukan bid'ah, itu bukan syirik. Mirip. Syirik itu manusia katanya matahari, manusia bercahaya di atas Allah. Nurul samawati wal ardh, Allah lah pemilik cahaya, Allah lah itu cahaya langit. Iya, itu cahayanya Allah. Tapi kemudian dikatakan makhluk, ada cahaya antar makhluk. Al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Nabi itu cahaya, bisa bercahaya sejak zaman Hasan bin Sabit. Anwar, lama ra'aitu anwaruhu sab'an, ketika cahaya itu muncul, itu namanya bahasa kias. Kelompok sebelah kan ngerti bahasa kias. Itu namanya bahasa metafor, saking gantengnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya bahasa kias, metafor. Tatkala aku lihat atap rumahnya, bergetarlah jantungku. Oh, dia atap rumah. Itu namanya bahasa kias. Karena di rumah itu ada Lailah yang menjadi kekasihnya. Maka tatkala mobilku melintasi jalan rambutan, maka bergetarlah jantung Allah. Itu namanya bahasa. Karena di jalan rambutan itu ada markona yang diidam-idamkan olehnya. Jika gak lihat markona, lihat jalan rambutannya saja, artinya sudah gak paham. Kalau sudah gak paham, kalau sudah tidak paham, yang begini tidak paham. Itu namanya saking apa ya? Ungkapan saking anwar. Makanya yang muncul maulid dibagi, maulid Cintu Durar, Abdiyahul Lamin, maulid Barzani, macam-macam maulid. Cuma anehnya ini maulid kalau dibacain bahasa Arab dibilang mana? Ayo.
Tak kalau diterjemahin, tapi sirah Nabi, nggak paham. Ya, Insya Allah. Ceritain Nabi itu jamaah mulia, itu bikin mulianya yang cerita. Satu-satunya makhluk yang kalau kita cerita, kita aja jadi mulia Nabi. Kita cerita tentang Bung Karno, hebatnya Bung Karno, yang hebat Bung Karno. Tak kala kita cerita Soeharto, yang hebat Soeharto. Tak kala kita cerita daripada Gus Dur, yang hebat Gus Dur. Ketika kita cerita Pak Jokowi, maka yang hebat Jokowi. Mau diceritain ya mamanya. Tapi kalau kita cerita Nabi, yang hebat kita yang cerita. Nabi sudah sempurna. Ada puji, gak ada puji, gak ngaruh. Sebab Nabi itu besar, bukan pangkatnya. Nabi itu besar, bukan hartanya. Nabi itu besar, bukan karena pengaruhnya. Nabi itu besar, dibesarkan oleh yang bikin jagat raya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah bikin besar seorang, sesetengah jagat bikin kemudian hina, tetap saja besar. Itu Nabi. Jadi kenikmatan 5 nikmat yang Allah berikan ke umat ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Yang pertama menjadi suri. Itu gantengnya. Jadi seandainya gantengnya jagat itu kayak bulan. Bulan di separuhnya bulan kan? Seperempatnya bulan Nabi Yusuf. Seperempatnya lagi itu ada artis Korea, ada artis India, ada artis harapan baru. Ya Allah, kecil dan mau bagi-bagi mau seperempatnya dari Nabi Yusuf, separuhnya dimiliki Nabi. Tapi kenapa kemudian Yusuf yang dimunculi kok nggak Nabi? Dalam Syama'il Muhammadiyah, bagaimana Imam Tirmidzi menulis bagaimana gantengnya Nabi, sifatnya Nabi, fisiknya Nabi, supaya umat gak cuma ngomongin ganteng, tapi ngomongin Jadi suri tauladan. Jadi pertama yang dikatakan Ta'ala, nikmat itu karena Nabi kamu, Nabi yang hidup dalam sorotan setiap umat, Nabi yang diketahui sifatnya, luhur nasabnya, akhlaknya. Makanya kita maulid dalam rangka itu apa yang namanya? Nyuntuh akhlaknya, nyuntuh namanya nyuntuh. Semoga dikumpulin dengan yang contoh. Akhlaknya Nabi. Nabi punya akhlak, cara makannya Nabi, makan tangan, minum tangan, la ta'kulu bishimal, fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Makanlah jangan makan tangan kiri. Makan tangan kiri itu cara makannya setan. Di warung Padang makan tangan kanan, minum tangan kiri. Separuh manusia separuh. Makan bakwannya tangan kanan, capinya kiri, capinya tangan kanan, bakwan capi, tapi yang diajarin Nabi Kita simpen cabenya. makan tangan minum tangan nasi sampai kue tetap tangan. Kalau mudut kiri, kalau kiri. Sebab kalau mudut tangan kiri, kenapa? Teman setan. Makanya dikatakan oleh Nabi suatu sahabat, beliau ngajak bocah ikut Nabi kondangan. Bocahnya itu di dalam hadis julurin tangannya ke kanan, dipegangin Nabi, dipegangin Nabi. Ya gulam, bocah, sambillah kalau makan nyebut nama Allah, sambillah kul biyaminik, kalau makan pakai tangan kanan, wa kul mimma yalik, kalau makan yang terdekat. Nah, jangan
Makanya kata para ulama, kewajiban urusan makan itu tiga. Ini bukan sunnah dalam arti fikih, tapi ini sunnah wajib. Sebab ada marahnya nanti. Suatu saat ada seorang makan dengan tangan kiri. Katakan seselam ulbiyami, makanlah dengan tangan lawas tadi. Aku nggak sanggup ya Rasul. Lastapa'na. Dalam hadis itu, bukan dalam hadis kalau makan itu. Kata Nabi ketika orang tadi mengatakan lawas tadi, aku nggak bisa ya Rasul gunakan tangan kiri. Lastapa'na. Di situ Nabi marah. Ada makanya lagi dalam hadis disebutkan maka tangan orang itu gak mampu terangkat ke mulut. Bahasa kita sentuh. Berarti ada makanya lagi. Maka Allah mengatakan makan tangan kanan itu bukan sunnah yang lawannya makruh, tapi sunnah perilaku wajib. Sebab ada makanya di situ. Maka jangan makan tangan kiri, makan dengan tangan. Baca bismillah, saking pentingnya kami mengatakan ada orang makan, kemudian lupa baca bismillah, di ujungnya dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka Nabi pun tertawa, Nabi tersenyum, kamu bikin setan mules. Tadi kamu makan ditemenin setan, sekarang setan memuntahkannya ketika kemudian kau membacanya. Maka jika kau lupa membacanya, ucapkan olehmu Bismillahi awalahu. Itu wajib. Yang ketiga, waktu limani ini ada oleh-oleh dari sini, ada makannya harus belum ada di negara. Jadi anggota dewan bagaimana enggak urusan makan. Kalau makan itu yang terdekat, jangan begini. Kadang-kadang ya, pisang Pak Kiai korek juga. Kan ada pisang itu yang pisang jeruk apel kok beda Pak Ustaz? Beda. Bukan itu beda yang memang karena jangan dikorek. Ya, makanya ada kondangan itu, ada kondangan nanti gimana? Antri, habis antri naik panggung, salaman, turun, makan. Berarti makan itu yang berhak makan duluan orang yang terdekat. Siapa orang terdekat? Orang yang habis turun panggung. Boleh nggak kemudian waktu ngantri nyari temannya makan dulu di ayo. Boleh nggak? Boleh nggak kemudian nyomot dulu, makan dulu naik panggung? Nggak boleh, haram. Siapa yang ngomong dulu? Ini nyalain hadis. Kecuali yang dulu itu tuan rumah, bukan MC, tuan rumah. Tuan rumah yang dulu MC. Berarti diizinkan. Kenapa kok seperti itu? Sebab yang terdekat itu turun panggung. Coba bayangkan kalau yang antri makan duluan, orang pas turun kemudian makanan sudah kesel ya? Gak boleh Pak, urusan makan. Show undangan. Namanya orang undangan itu pertama kali datang kadang-kadang dikasih piringan. Namanya piringan, satu piring rame-rame orang 3, piring 1, orang 3, piring 1. Nanti ketika pulang dikasih besek. Artinya yang dibawa pulang itu besek. Yang dipiring jangan. Yang dipiring berarti makan di tempat. Pertanyaannya, boleh nggak nuangin yang dipiring ke besek? Kebanyakan itu sekarang ya. Sini gitu dibawa ya. Boleh nggak nuangin yang dipiring ke besek? Nggak boleh. Kecuali disuruh. Apakah setiap tuan rumah dulu? Tidak. Ada yang walidnya luar biasa.
Saya ngomong ini, Pak, ada komplek mewah